Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke materi pertemuan yang kelima ya. Yang kita bahas kali ini adalah tentang ADT list linear terkait ya, atau list terkait linear ya. Jadi link list ya, link list itu bahasa Indonesianya list terkait. Nah, pada materi teori saya sudah menyinggung sedikit ya mengenai ADT pada list linear. Walaupun demikian saya juga sudah menjelaskan tentang beberapa hal untuk membuat list ya, list tanpa ADT. Jadi saya sudah jelaskan dua versi, tanpa ADT dan dengan, walaupun yang dengan ADT belum terlalu banyak. Nah, mungkin kali ini ya saya akan lebih banyak membahas untuk yang dengan ADT. Jadi pada praktikum ini Anda diminta untuk membuat representasi fisik pointer tipe list dengan first explicit. Jadi di sini buatlah ADT ya, buatlah ADT list berkait linear ya, atau link list linear dengan representasi fisik pointer dalam bahasa C atau C++ sesuai spesifikasi di bawah ini. Untuk tipe list ya, untuk tipe list digunakan tipe list dengan elemen first ya, elemen first yang dinyatakan secara eksplisit ya. Lihat kembali di struktur data, diktat struktur data atau slab struktur data. Untuk tipe boolean gunakan file berisi definisi tipe boolean secara terpisah, atau di sini kalau saya jadikan satu ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu buatlah driver untuk memeriksa apakah semua primitif ya, atau semua hal ya, atau semua tipe, baik tipe maupun operasi ya, tipe maupun operasi yang ada di ADT yang didefinisikan telah berjalan dengan baik. Jadi driver itu main program, nanti dibikin secara sembarang, yang penting ngecek semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, saya tidak membahas materi ini secara full ya, karena pada materi teori masih sebagian yang saya bahas. Jadi saya akan bahas sebagian saja dulu. Nah, di sini ya saya akan open code blocknya ya. Saya akan perlihatkan dulu untuk headernya. Jadi di header itu hanya ada definisi ya, ini boolean, lalu definisi tipe, selektor, dan di sini list empty, create list, alokasi, dan print info ya, sama ada insert first seperti ini ya. Jadi ada list empty, create list, dan alokasi, dialokasi, print info, insert first. Tidak ada full ya di sini. Ini berbeda dengan queue dan stack yang bisa full, tapi di sini kalau list itu kemungkinan dia tidak punya pengecekan full, karena umumnya kita menggunakan list itu alokasinya sangat besar ya, sesuai dengan besaran RAM yang ada di komputer kita. Nah, kembali lagi ke materi PDF-nya ya. Jadi ya, sesuai yang telah dibahas di sini ya, Anda bisa lihat untuk materi PDF-nya di sini Anda diminta untuk membuat konstan nil ya, konstanta nil, lalu Anda punya tipe info type integer, tipe elemen list, tipe address itu pointer to element list, tipe list ya, itu first dari address. Nah, kalau kalian terjemahkan ya, ke dalam bahasa C atau C++ ya, ini ya. Jadi di sini Anda bisa lihat tipe type def integer info type,
Lalu di sini kita terjemahkan tab devstruct t element list address. Jadi ini untuk menyimpan alamatnya, alamat dari t element list. Kalau Anda masih ingat, saya buka pen dulu. Ya. Kalau Anda masih ingat kemarin ya, jadi untuk T elemen itu kalau digambar kurang lebih seperti ini. Ini ada data, ada next. Ya, saya tulis next. N itu aja ya. Data atau info. Jadi elemennya itu terdiri dari data atau info. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, ini struct T elemen. Ya, kita namai dengan elemen list. Ya. Lalu kita juga punya list first. List first itu kalau digambar kurang lebih seperti ini. Ini firstnya. Saya tulis F saja. Ya, list first. Nah, ini kalau Anda lihat, nah ini ya, jadi terjemahannya dari notasi kurang lebih seperti ini. Nah, terus ada beberapa fungsi, yaitu list empty, create list, alokasi, dealokasi yang search belum ya. Jadi kita lihat list empty itu ngecek. Jadi list empty itu boolean, ngecek inputnya listnya kosong atau tidak ya. Kalau kosong kan kemarin kan gambarannya kalau kosong seperti ini ya. Itu kalau list kosong, firstnya nil. Lalu prosedur create list ya, create list itu outputnya adalah list, jadi outputnya adalah list. Jadi ini parameter output ya. Kalau output itu kan pakai bintang ya, create list itu harus pakai bintang kalau output di sini, karena ini ada tulisannya output, berarti dia parameter keluaran. Tidak hanya keluaran ya, tapi masukan dan keluaran pastinya. Lalu alokasi ini untuk membuat info type-nya atau T elemennya. Jadi kita mengalokasikan misalnya P. Jadi info P. Jadi nanti kita akan bikin ya. Nanti saya akan sesuaikan dengan code block-nya. Saya akan berikan gambaran dengan pen juga. Lalu ada fungsi dealokasi ini untuk menghapus. Nah, terus di sini ya, jadi ada list empty, create list, alokasi, dealokasi. Lalu ada print info saja, print info. Ya, print info ini adalah skema transversal. Salah satu skema transversal itu adalah print info. Ya, jadi saya akan tunjukkan untuk yang ini ya. Jadi ada print info. Ada di ini sebetulnya akan kita bahas dalam 2 sesi ya, cukup banyak di sini tadi yuk kelihatannya. Nah ini ya print info. Jadi print info ini skema transversal, ini prosedur berarti dia pakai void ya, dan dia hanya memiliki satu inputnya, input parameter ya, yaitu list ya. Di sini tidak ada perubahan nilai list karena list ini diproses hanya untuk dicetak saja. Nah, yang berikutnya ya kita lihat pada header ya. Di sini ada penambahan elemen, fungsinya untuk menambahkan elemen ya. Ada insert first dan ada insert first ya. Nah, insert first dan insert first ini sebetulnya penambahan elemen pada awal ya, di awal ya, penambahan pada awal elemen ya. Tapi perbedaannya bisa dilihat di sini. Ini penjelasannya ya. Untuk initial state-nya sembarang, P sudah dialokasi, dan selanjutnya menambahkan elemen beradres P ya sebagai elemen utama. Jadi bisa dilihat bahwa P itu sudah dialokasi ya. P-nya itu sudah dialokasi, artinya sudah jadi, sudah ada. Ya. Sedangkan insert first ya,
bisa dilihat kalau in Swift ini initial state-nya list mungkin kosong ya, X ditambahkan sebagai elemen pertama dari L ya, ini jadi ini sedikit berbeda. Lalu prosesnya melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen pertama dengan nilai X ya. Jika alokasi berhasil, maka alokasi elemen itu akan ditambahkan pada list ya. Jika gagal, initial state sama dengan final state. Ini kalau in Swift. Tapi sebetulnya nanti akan ada perbedaan sedikit ya di codingnya. Nah, lalu yang berikutnya kita mungkin melihat juga pada insert ya. Kita lihat juga pada soalnya. Nah, ini ya. Ini untuk insert. Jadi primitif berdasarkan alamat. Jadi penambahan elemen berdasarkan alamat. Jadi insert first itu boleh dikatakan bahwa tadi sudah dijelaskan di sini P sudah dialokasi. Ya, jadi P itu sudah dialokasi, sudah dibuat. Sudah terisi, tinggal ditempel saja. Sedangkan in Swift itu P-nya belum ada, dibikin dulu baru ditempel. Ya. Makanya yang ini berdasarkan alamat, yang ini yang ini penambahan elemen berdasarkan nilai ya, bisa dilihat ini berdasarkan nilai ya, berbeda. Jadi kalau yang insert itu berdasarkan alamat tinggal ditempel, yang in Swift itu berdasarkan nilai, dibuat dulu, dialokasi lalu ditempel. Nah, kita lihat untuk codingannya lagi ya. Untuk implementasinya bagaimana, di bagian sini kan sudah saya jelaskan ya. Untuk ini hanya untuk tipenya, proses selektor, lalu ada prototype ya. Dengan implementasinya di sini ya, kita awalnya include simple list.h samakan dengan yang ini ya. Jadi, lalu yang berikutnya ya, untuk membuat boolean list empty ya, pastikan di sini kita bandingkan first L jika sama dengan nil. Nah, di sini kan sudah ya tadi ya. Nil itu 0 ya, kosong. Bukan 0 ya. Bukan 0 tapi nil itu 0, kosong. Ya, 0 0 sama 0 itu berbeda. Nah, first L sama dengan nil, maka kalau true dia akan mengembalikan nilai true. Lalu di sini ada create list ya. Create list ini untuk membuat elemen pertama ya. Ini bisa dilihat. Ya, jadi ketika create list ini dibuat, maka akan dibentuk di sini ada f, diisi nil, kosong. Ya. Oke, yang berikutnya di sini ada address alokasi, ini untuk mengalokasikan memori. Mungkin nanti akan saya bahas berbarengan dengan metode lain. Saya lanjut aja dulu. Untuk dialokasi di sini untuk melakukan free ya, free memory. Lalu di sini ada print info. Ya, print info ini untuk mencetak. Ya, mencetak dari isi dari list ya. Apakah list empty ya, ini memanggil pengecekan kosong yang ada di atas nih ya kan. Jika kosong maka tidak dicetak, jika ini berarti isi ya, ada isinya ya. Kita bikin satu variabel P ya, address P ya. Ini sebetulnya address P itu temporary.
address P adalah temporary untuk melakukan traversal, ngecek satu-satu. Ya. Lalu di sini ada printf info P, P sama dengan next P, while P tidak sama dengan. Ya. Oke, nanti saya akan jelaskan lagi sementara itu. Lalu di sini ada insert first, ya, insert first. Ini mungkin penjelasannya saya hapus saja ya biar tidak terlalu panjang. Nah, ini di sini bisa terlihat perbedaan. Ya. Tadi kalau dijelaskan di sini ini berdasar alamat, ini berdasar nilai. Seperti ini ya. Nah, bisa dilihat kalau yang insert first ini hanya menempel link saja, menempelkan listnya saja, ya, ngelingkan saja. Kalau yang insert first ada proses alokasi di sini, ya, ada proses alokasi. Lalu jika alokasi berhasil, maka di insert first-nya dipanggil. Ya, jadi ada proses alokasi dan ada proses penempelan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan langsung ke main program. Ya, di main program itu sudah ada list L. Ya, sudah ada list L. Kita tahu sendiri list L itu punya first, punya F ya. Di sini di ADT sendiri. Ya. Nah, jadi list L itu ya, list ini punya first, punya address first. Jadi ini sebetulnya kalau ini digambar lagi, ini adalah L. Ya, di dalam L itu ada first. Ya, di dalam L itu ada first. Ya, tapi mungkin untuk lebih mudahnya, saya akan buat aja lebih mudah di sini F itu aja ya. Nah, ini saya definisikan dulu di sini. List L gitu aja ya, list L ya. Ketika list L ini dipanggil create list dan L, maka dia akan diisi nil seperti ini ya, akan diisi nil. Nah, terus di sini ada definisi address P, berarti di sini saya juga punya P ya. Dapat dilihat bahwa first itu bertipe address ya, P juga bertipe address, berarti ini sama-sama menyimpan alamat. Terus di sini ada integer X, integer Y, integer S, integer C. Ini hanya untuk melakukan membantu dalam proses yang ada di sini saja. Nah, setelah ini dipanggil tadi ya, list di create. Ini kan sudah terbuat ini ya. Lalu kita cek apakah list empty. Ya. Coding ini ya, coding ini hanya untuk menampilkan saja ya biar jadi true atau false, karena di sini returnnya, nah ini ya, returnnya true atau false tadi ya. Nah ini untuk menampilkan saja ya. Ini mungkin saya jalankan dulu. Nah, ini list kosong true ya. Nah ini mungkin kalau ini saya close, saya delete dulu. Ini saya delete ya. Saya lihat bedanya hasilnya seperti apa. Ini saya save, saya jalankan lagi. Nah, list kosong di sini tidak muncul hasilnya ya, tidak muncul hasilnya, hanya apa itu namanya, kosongan seperti ini ya. Nah, oleh karena itu di sini ada baiknya kita tambahkan untuk menampilkan true atau false ya. Jadi ini codingnya mungkin menggunakan 3 operator lah. Lalu di sini telah dicek kosong atau tidak ya, di sini akan dilakukan print info ya, print info.
print info bisa dicek di bagian sini, print info. Karena listnya empty, dia akan muncul list kosong. Ini tadi ya. Dia akan muncul list kosong. Dia akan muncul list kosong. Oke, yang berikutnya dia akan menyajikan insert first, ya, insert first, lalu printf banyak elemen. Nah, sekarang kita ingin membuat berapa elemen yang ingin dibuat. Misalnya saya input 3. Ya, saya input 3, dia akan masuk ke S. Akan masuk ke S ini. Enter ya. Lalu dia akan melakukan looping dari 1 sampai dengan 3. Nah, ingat ya, karena di linked list itu tidak ada indeks, sudah tidak ada indeks. Beda. Kalau array itu kan indeks dimulai dari 0. Tapi pada ADT kita mulai dari 1. Nah, kalau yang ini, ya, kalau yang ini kita bisa bikin indeks sembarang, mau dari 0 boleh, mau dari 1 boleh. Ya, tapi kalau manusia biasanya lebih mudah menghitung dari elemen pertama. Nah, indeks 1 ini lebih kecil sama dengan SI++. Ya, printf elemen ke I. Ya. Lalu kita inputkan X. Misalnya elemen pertama 4. Saya enter ya. Maka P, ya tadi address P, alokasi X. Nah, kita lihat alokasi X. Nah, ini saya tunjukkan ya pinnya ya. Jadi address P, alokasi X. Ya. Dia memanggil info type X. Di sini akan ada address P juga toh. P maka akan melakukan malloc. Malloc size of element list. Elemen list itu terdiri dari info dan next. Berarti di sini dia akan membuat elemen list. Ya. Seperti ini ya, dan ini P akan menunjuk ke sini. Dia kalau ini alamatnya 100, maka P juga 100. Karena P adalah address. Ya. Nah, karena alokasi ini berhasil, berarti tidak sama dengan nilai. Ini berarti alokasi berhasil. Ya, maka P-nya kita isi dengan, info P-nya kita isi dengan X. Next-nya sama dengan nilai. Ya, P-nya di return, kembali lagi ya, P-nya di return, kembali ke sini. Ya. Kembali kan, berarti kan alokasi ini berhasil, kembali ke P. Ya, P-nya tadi 100 ya. P-nya tadi 100. Lalu dia manggil insert first. Ya, lalu dia manggil insert first. Kita lihat insert first-nya. Ya, bukan insert first ya, karena sudah dialokasi, sudah ada alamatnya. Sudah ada alamatnya, kita tinggal tempelkan saja next P sama dengan first L. Karena first L-nya nil, berarti dia tetap nil. First L sama dengan P, berarti ini ke sini. Karena P-nya 100, ya, karena P-nya 100, ini berubah jadi 100 juga. Nah, sekarang dia nempel ke sini. Ya, nempel karena dia void ya sudah selesai. Ya. Ini karena ini looping ya, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Nah, saya akan masukkan elemen yang kedua, misalnya 5. Enter. Ya. Lalu dia manggil alokasi lagi. Alokasi address P tadi ya, address P. Berarti karena P-nya tadi bersifat lokal, P yang ada di sini akan hilang ya, sudah tidak menunjuk ke sini.
ya, tapi P akan melakukan alokasi lagi pada alamat sembarang, ya, pada alamat sembarang. Ini saya hapus dulu, jadi P-nya ini masih, ya, dia akan membuat malloc melakukan alokasi di sini misalnya, atau di sini lah. Dia akan membuat alokasi. Di sini ada P atau nah, bikin di sini aja. Ya, di sini ada P, lakukan alokasi seperti ini. Ya. Ini misalnya di alamat 200. Berarti P-nya di sini isinya 200. Dia menunjuk ke sini, ya, menyimpan alamat yang ada di sini. Nah, karena alokasi berhasil, info P sama dengan X. Ya, info P sama dengan X, next sama dengan ini. Return P kembali lagi ke main program. Di sini dipanggil insert first. Insert first. Insert first, dia akan next P-nya sama dengan first L. First L-nya berapa? 100. Berarti ini saya ubah, ya. Ini saya ubah jadi 100. Ya. Berarti dia akan menunjuk ke sini. Karena kan insert first, ya. Ini elemen pertama. Lalu first L sama dengan P. Berarti ini akan saya hapus, ya. First L-nya akan menunjuk ke sini. Ini first L, lalu ini berisi 2. Ini elemen pertama, ya. Ini elemen pertama, ini elemen kedua. Jadi posisi elemen itu tidak selalu depan, ya, karena alokasinya dinamis, ya, alokasinya dinamis. Oke, ini mungkin karena gambarnya agak muter-muter, saya rapikan dulu gambarnya biar kalian tidak bingung. Ya. Berarti di sini akan saya gambar. Ini berarti yang elemen pertama 200, ya. Elemen atau balikan lagi aja. Jadi saya kasih space, ya, karena enak seperti ini. Ini 200. Ini X, ini 100. Nah, ini nil, ini X, ini alamatnya 1. Itu, ya. Nah, udah ada alamat ini persnya, F-nya di alamat ini 200. Nah, ini tidak perlu saya tulis, ya, menunjuk ke 200 berarti dia alamat 200. Oke, kembali lagi ke main program karena ini loopingnya masih belum selesai. Masih ada satu elemen lagi. Saya isi misalnya 3. Seperti ini, ya. Seperti ini. 3 masuk ke sini sama, ya. Kita alokasikan lagi. Ya, kita alokasikan lagi. P address. Sini, ya. Nah, saya taruh di depannya biar mudah. Jadi di sini ada P. Ada P. P-nya menunjuk ke sini. Ya. P-nya menunjuk ke sini, dilakukan malloc, ya. Ini misalnya alamatnya 300. Ya. Terus kita isi info P sama dengan X. Ini sama dengan nil. Return P kembali lagi. Ya, return P kembali lagi. Di sini insert first. Insert first. Kita panggil insert first. Next P sama dengan first L. Next P sama dengan first L. First L-nya 200.
berarti ini saya coret, saya hapus dulu. Ini jadi 200, dia menunjuk ke sini ya. First L sama dengan P ya, berarti ini saya hapus lagi. First L-nya dia menunjuk ke, jadi ini akan terjadi link, terbuat list yang terdiri dari 3 elemen. Jadi kalau dibuat ini ya, elemen pertama itu 4 ya. Ini kalau diurutkan ini 3, 5, 4 ya, karena insert first ya, karena insert first. Nah ini kita coba saya isi aja ya. Elemen pertama itu X nya adalah, saya hapus dulu, X nya adalah 4, 5, dan 3. Nah, ketika ini dicetak 3, 5, 4, jadi urutannya sudah betul ya, urutannya sudah betul. Nah, dicetak 3, 5, 4, urutannya sudah betul. Nah, tapi kita lihat dulu ya, dia ngeprint info ya. Ini print info. Nah, print info saya bahas dulu di sini. Untuk print info dilihat, masuk print info yang InSweeper sebelum itu. Print info di sini ada address P. Ya. Di sini ada address P, mungkin P-nya saya P-nya mungkin jangan di sinilah. Saya punya address P di sini. Address P. Lalu dia lakukan pengecekan karena listnya tidak empty, tidak kosong, berarti dia masuk ke else. P sama dengan first L, berarti dia akan menunjuk ke 300 ya. Lakukan printf, karena di sini mengapa kok do while ya, karena ini sudah pasti tidak kosong. Karena tidak kosong tidak perlu dicek, dilakukan pengecekan di depan ya. Ini kan sudah pasti tidak kosong, sudah pasti tidak kosong, maka pengecekan while-nya di bawah sini. Kita cetak ya, printf %d, info P, cetak 3 ya, sesuai dengan yang ada di sini, 3. P sama dengan next P ya, P sama dengan next P nya, nextnya 200, berarti ini saya hapus ya. Ini saya hapus, P nya geser ke sini 200, karena P-nya tidak sama dengan nil, ini kan tidak kosong. Karena tidak kosong, maka di sini printf 5, isinya info P. Ya. Ini kan dicetak printf %d, info P 5. P sama dengan next P. Geser lagi. Ya, geser lagi. Dia pindah ke sini. Pindah ke sini, karena tidak kosong, printf lagi jadi 4 ya, printf lagi jadi 4. P sama dengan next P, kita lihat nil kan 0 ya, nil kan 0, berarti kan P sama dengan next P. Ini dicoret ya, ini sudah tidak menunjuk ke sini, karena next P-nya adalah nil, berarti ini nil. Karena next P sama dengan nil, berarti ini sudah tidak memenuhi, selesai. Ya. Jadi ini selesai. Nah, ini berbeda ya, kita lihat.
Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa yang ini menggunakan alokasi X. Ya, insert first. Insert first itu berdasarkan alam. Nah, kita lihat kodenya. Kalau yang insert first ini sudah ada alokasi. Ya, sudah ada alokasi. Berarti di sini kita bisa bikin seperti ini ya. Ini kita kalau tutup, kodenya kita tutup nih. Ini kita bisa gunakan dan L. Nah, koma X. Ya, koma X. Selesai seperti ini. Ini menggantikan dua baris ini. Ini saya close dulu. Ya, saya jalankan. Nah, ini list kosong. Sama ya, kodenya sama, list kosong. Banyaknya elemen 3. Elemennya 3, 5, 4, 5, sama. Jadi ini hanya codingnya sedikit perbedaan. Kalau ini berdasarkan nilai, kita masukkan nilai alokasinya pada proses ini. Kalau ini hanya berdasarkan alamat atau proses linking saja. Proses linking saja. Nah, ini kenapa dipisah? Karena kadang dalam keadaan tertentu proses ini memang perlu dipisah. Fungsi-fungsi ini memang perlu dipisah. Itu aja. Ya, jadi sebetulnya insweavers itu juga memanggil alokasi dan memanggil inserters. Itu ya, itu untuk materi pertemuan hari ini. Ya, jika masih ada yang belum paham ya untuk materi ini, untuk materi link list bisa ditanyakan lagi pada Google Meet. Terima kasih dan selamat belajar.